Pada video yang lalu kita sudah membahas contoh soal ini dan jawaban A, B, C sudah kita analisis jawabannya dengan baik. Tersisa nomor D yang pertanyaannya the critical bending stress in the bar. Baik, bagi yang belum menonton pembahasan contoh soal di A, B, C, sedikit saya review. Namun sebelum saya review, yang belum subscribe channel ini, silakan tekan subscribe. Jangan lupa nanti eh, beri komen, like, dan share kepada teman-temannya. Baik, untuk C ini adalah kekuatan bending kritis pada bar. Bar itu mana? Bar itu yang ini. Ini bar, kemudian ini kolom. Ini kolom. Informasi tentang bar dan kolom ada di sini. Ini untuk bar 15 kali 20 200 mm. Cantilevered dia tersambung ke kolom pada ujungnya, di mana kolom itu 250 mm. Dari sini, ya dari sini ke sini, bentuknya itu channel. Jadi profil channel. Nah, bagaimana ukuran-ukuran profil channel yang lengkap ada di tabel profil, bisa dicari atau di googling saja. Nah, tebalnya itu 10 mm, sedangkan tebal bar atau batang ini 15 mm. Keduanya disambung dengan baut M16 kali 2. Apa maksudnya ini? Masih ingat kan mahasiswa apa itu maksudnya M16 kali 2? M itu tidak lain daripada metrik, ya. Jadi metrik, kalau ini baut, ini kepala baut ya. Kemudian ini batangnya, ini bagian yang berulir, kemudian di atasnya yang tidak berulir. Ini grip length-nya, ini kepala bautnya C, dan M16 itu adalah diameter ini, ya, diameter major dari baut. Eh, P atau pitch. Jadi kalau ini saya potong di sini, maka akan kelihatan ulirnya itu seperti ini. Nah, jarak antar ulir, puncak maksudnya, jarak antar puncak, inilah P, inilah P atau pitch. Jadi M16 kali 2 itu sama dengan, bukan sama dengan ya. M16 kali 2 maksudnya baut metrik, diameter major 16 dan pitch-nya 2. Nah, ini tentu kita bisa melihat daftar kabel, ya. Kabel pada kuliah yang lalu kita sudah tunjukkan, ya.
di mana tabel itu untuk berbagai jenis baut ya. Coba saya lihat, kita lihat ke atas. Hmm. Jadi M16 itu berarti kira-kira yang pitch-nya 2, ya, yang M16 dulu ya, M16 itu ada di sini. Lalu sekarang kita tinggal pilih yang mana nih? Yang katakan misalnya head markingnya 5,8 nih, kalau diketahui ya. Kemudian bahannya medium carbon, treatmentnya quenching and tempering. Kemudian dia punya minimum yield strength, minimum yield strength 660, minimum tensile strength 830, dan proof strength 600. Nah, maksudnya apa ya itu? Jadi seperti ini strain, ini stress. Nah, ini adalah titik, ini berubah yield, maka di sini ada SYT, di sini tensile ultimate, ya, ini SUT, kemudian di sini ada harga E elastik, kemudian di sini harga P. P ini singkatan dari proporsional. Hmm. Jadi proportional strength-nya sekitar 600. Nah, biasanya dalam perhitungan baut yang kita gunakan adalah proporsional, ya, pada baut ya, pada baut. Karena kita tidak eh, bisa mengabaikan atau membiarkan baut itu berubah plastik. Kalau bautnya berubah plastik, itu artinya sambungannya gagal, ya. Jadi bautnya bengkok misalnya, itu udah berubah plastik atau mengecil, berubah plastik. Jadi itu tentang baut M16 pitch-nya 2 tadi ya, P2. Ini yang saya masukkan tadi. Jadi ada proof strength, yield strength, dan ultimate tensile strength pada baut. Tapi pada perhitungannya kita akan memakai eh, SP, terutama pada beban tarik ya, pada beban tarik atau tensil. Nah, eh, bagaimana menghitung SP? Itu biasanya kita menggunakan ini. SP itu kira-kira 0,85 dari yield strength. Jadi kalau yield strength-nya diketahui, maka kita bisa menghitung berapa apa berapa proof strength. Seperti itu. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke contoh soal tadi. Ya, di sini. Baik, kita lanjutkan. Ini informasi tentang satu tadi apa?
Satu tentang bar, ini dia barnya, kemudian kolom ini, kemudian baut dan more tentunya. Berikutnya penjelasan tentang bagaimana baut, berapa jumlah baut dan bagaimana konfigurasinya, di mana titik sentroid daripada sambungan baut itu, di mana beban diberikan. Nah, ya, mudah-mudahan bisa sambil dicatat atau diputar kembali nanti kalau saya terlalu cepat. Nah, bautnya pertama baut ada 4 di sini seperti kita lihat. Satu, dua, tiga, empat. A, B, C, D. Jarak antar baut 120 dari sini kemari. 120 ini 150 ya. Nah, kita udah belajar kemarin dari ABC, jawaban ABC, bagaimana cara mendapatkan titik sentroid daripada sambungan ini. Maka dengan mudah kita bisa dapat tahu ya titik ini ada di O ini ya, O ini. Sehingga dari sini kita bisa langsung tahu berapa R B, berapa RC, berapa RA, berapa RD. Ya, kenapa jari-jari itu penting? Karena ada gaya secondary geser dan gaya primary geser pada masing-masing baut, ya kan? Akibat beban luar F sama dengan 16 kilonewton. Nah, ini udah kita pelajari sebelumnya, tolong lihat video sebelumnya. Hari ini kita titik berat pada dengan beban F 16 kilonewton, ya, beban F 16 kilonewton ini yang sejajar sumbu Y, katakan tegak, ya, ini nantinya akan diterima oleh baut ABCD ini. Tapi pertanyaannya bukan pada bautnya. Sekarang pertanyaannya critical bending stress in the bar. Nah, ini bar ya, ini bar, semua bar sampai ke sana, ini yang selain baut itu bar semuanya. Itu semua batang. Yang baut itu yang ini. Jadi pada bar itu yang terlihat hanya lubang bautnya gitu. Jadi kalau ada beban di sini, kita bisa cek di mana saja eh, berapa besar tegangannya, termasuk yang kritis. Gimana caranya? Kalau kita hitung manual, lama ya, lama satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan software ANSYS, kita menggunakan software Nastran ya, dan lain-lain, Abacus. Nah, di sini untuk analitiknya kita mencoba membahas eh, satu potongan. Katakan kita asumsikan kita akan cek di sini, di sini. Apakah di sini akan mengalami tegangan eh, lengkung, bending stress, atau sebenarnya itu tegangan tarik yang kritis atau tidak? Atau dia mungkin di sini, atau di sini. Jadi kita bisa cek di ketiga tempat, atau di tempat mana aja. Tapi dari rumus dasar, ya, rumus dasarnya gini, kita kembali ke dasar ya. Kita kembali ke dasar bahwa apabila ada sebuah batang cantilever seperti ini, ya ini dijepit, ada satu beban, katakanlah P, yang dengan gayanya L, maka di sini akan terjadi momen, ya. Ini akan terjadi momen di sini kan.
Yang besarnya momen itu apa? P kali L. Betul ya, betul. Nah, kita bisa tandain bahwa batang ini akan melendut, ya akan membengkok sini seperti ini. Ya, dengan ini kita katakanlah ini delta. Ini bengkok ke sini artinya di sini akan terjadi tarikan. Nih, ini akan terjadi tarikan ke sana. Ini tarikan ke sini. Tarikan ini kita sebut sigma. Ya, sigma inilah yang kita hitung menggunakan rumus sigma sama dengan momen kali C dibagi dengan I. Ingat ya, momen kali C per I. C itu kalau penampangnya B kali H, ini penampangnya, maka 1/12 BH pangkat 3. Ya kan? Sorry, maaf, ini I. Sorry, ini I. Sedangkan C sama dengan setengah dari tinggi ini. Ini sumbu netral, berarti sama dengan setengah H. Seperti itu. Jadi M itu apa? M tadi P kali L. P kali L, kalau kita mau cek di A dan B, maka jaraknya berarti 300 tambah 50. Nih, sama dengan 16 kali 300 tambah 50, 5.600 Newton meter. Itu satuan momen. Ini di luar hujan, mudah-mudahan tidak mengganggu suara ya. Nah, sekarang persoalannya I tidak berlaku yang ini saja gitu. Ini kalau platnya seperti ya, ini ya. Ini saya gambar kembali di sini. Kalau platnya seperti ini, kan? Ini P, ini L. Kalau platnya tidak ada lubang, nggak ada masalah. Berlaku tuh I/12 B pangkat 3. Masalahnya sekarang di sini plat ini ada lubangnya. Nih, ada lubangnya, ada lubangnya, ada lubangnya. Kalau lubang ini saya potong ya, saya potong. Saya potong di sini. Ini saya tunjukkan. Sini aja ya, saya tunjukkan. Nih, saya, saya tunjukkan. Nih, terus. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau, nah ini titik tengahnya. Nah, jarak dari sini ke sini 60, 60. Jarak dari sini ke sini jelas 60. Nah, karena ini berlubang, ini sama dengan D. Diameter kan ini, diameter. Ini juga gitu. Ini D. Ya. Nah, rumus I, maka pertama kali adalah kita hitung dia tidak berlubang. Ini kita anggap tidak berlubang. Itulah kita sebut dengan I bar. Dikurangi I hole. I hole-nya apa? 1/12. Ya. 1/12 BH pangkat 3. Jadi 15 kali 16 pangkat 3. Mana yang
15. Mana yang 16? Yang 16 itu kan ini D. Hmm. Lalu yang 15 mana? Tebalnya ini, tebal plat. Jadi kalau ini saya buat tiga dimensi, ini seperti ini, tiga dimensi, ini, nih. Jadi ini tebalnya 15 ini, diameternya 16. Makanya di sini 1/12 15 kali 16 pangkat 3. Nah, karena di sini ada jarak ke sentroid dari titik berat baut ini, berapa jaraknya? 60. Kak, nanti belajar di inersia ya. 60 kuadrat, ini semua adalah A. Jadi, D kuadrat A. D-nya adalah, ini bukan diameter ya, tapi D ini adalah jarak sentroid ke eh, titik berat baut. Ya, atau koordinat baut lah. 60. Ini dia. Nih. Jadi ini lubang, ini baut. Ditambahkan. Nah, sekarang ada berapa baut di sini? Ada baut A dan baut B. Kebetulan ini jaraknya sama 60, ini juga sama 60, diameternya sama, ya kan? M16, diameter sama, tebalnya juga sama. Kalau begitu, nggak perlu susah-susah. Jadi kita tinggal, apa namanya, buat dua kali di sini. Kalau tidak kan kurang, 1/12, 15, 16, pangkat 3, kurang buka kurung, ya kan? 60 kuadrat kali 15, 16. Baru kurang lagi, misalnya baut B berbeda. Seperti ini lagi nulisnya. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau nanti di ujian MIT keluar seperti ini, hati-hati. Lihat dulu konfigurasi baut. Jadi kalau nanti di sini ternyata ini bukan 60 tapi jarak ini 50, ini yang 60 nggak bisa kali dua ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini kalau ujian. Ini hari Jumat ujian soalnya ya. Hati-hati. Nah, apabila ini kita kalikan, kita masukkan 5.600 kali 100 per 8,26, 10/6 kali 10/3, supaya satuannya megapascal ya. Jadi dapatnya 67,8 megapascal. Nah, itu pada AB ya. Itu kita asumsikan di situ. Tapi apakah di CD lebih kecil atau lebih besar? Coba dihitung dulu. Nah, hitung dulu di CD ya. Jadi kalau di CD ternyata nanti lebih besar, ya kita akan uh, kita akan membuat satu analisa lagi. Yang menarik adalah kita misalnya ingin motong di sini. Kalau kita ingin potong di sini, maka di sini langsung aja 1/12 BH pangkat 3 I-nya. Nah, kenapa? Karena nggak perlu pengurangan lubang. Ibar kan? Ibar nggak perlu dikurangi I-hole itu maksudnya. Nah, persoalannya sekarang clue. Ini clue. Kadang-kadang mahasiswa bingung. Ini yang betul mana Pak? 1/12 BH pangkat 3 atau 1/12 B pangkat 3 H. Gimana cara cepat? Nah, ini. Kalau mau cara cepat, ya boleh aja. Kalau mau cara cepat, ini kan
Ini kan, ini kan, ini saya, ini misalnya, hanya berapa? Tuh ini, 15. Berarti ini 15, ini berapa? Nih, tebalnya 15, lebarnya berapa? 200, kan? Hmm. Ini 200, ini 15. Ini 15, ini 200, kan? Oh, ini bukan 200, sorry. Berapa ya kesananya? 15. Oh, 200 ini 200. Ini 200. Kan? Ini tebalnya 15. Yang dipangkatkan 3 adalah ya yang searah dengan gaya. Nah, itu. Yang searah dengan gaya. Coba nih kita tes. 1/12, 15 kali 16 pangkat 3. Ya kan? 16 itu kan yang ini. Sedangkan tebalnya ke sana 15. Kalau pada platnya hati-hati ya, ini 10 gitu. Kalau pada plat besar ini tadi ya tebalnya adalah 15 tapi lebarnya 200. Jadi penampangnya itu kan ini penampang. Jadi B A. Jadi yang dipangkatkan 3 adalah yang 200-nya. Ya seperti itu cara cepatnya. Jadi mau H pangkat 3 B boleh, mau B H pangkat 3 boleh. Sama aja ya kan. Itu arahnya. Jadi seperti itu saya pikir mudah. Nah, untuk persiapan ujian, biasanya mahasiswa akan diputarnya ulang lagi nih. Oh, ini ya ujiannya kira-kira seperti ini. Untuk persiapan ujian, bagaimana kalau ada eh, terbagi rata beban di sini ketarik, nih misalnya. Ini kita bisa gantikan dengan satu gaya berkonsentrasi, ya katakan ini 100 kilonewton. Jadi bebannya bukan hanya 16 kilonewton, tetapi ada beban 100 kilonewton. Bisa 100 ya, 10 aja ya, 10. 10 kilonewton arah horizontal. Dan itu concurrent loading, jadi bersamaan. Nah, coba cari critical stress pada plat, ya, pada plat. Ingat, clue-nya akibat dari 16 Newton. Ya, ini akibat 16 Newton pakai rumus sigma sama dengan MC bagi I. Ini katakan ini sigma 1. Akibat gaya ini kan aksial berarti 10 kilonewton per luas penampang. Nah, kalau kita sama-sama ingin lihat di sini, kan, maka hati-hati dengan A ini. Dengan A ini. Kalau akibat ini kan juga akan mengalami tarikan. Tapi tarikannya itu nanti gini, nah, kan melentur gini, kan? Tur dia. Tapi akibat yang merah jambu ini dia akan memanjang.
Jadi penjumlahan vektor akibat ini dan akibat ini itulah tegangan yang akan menyebabkan plat menjadi kritis di sana. Ya, itu aja mudah-mudahan soal ini bisa dipahami. Tapi tentu ujian karena ini kita sampai dengan mid dari bab 1 sampai dengan bab 8 ini harus dikuasai semua ya. Semuanya eh, selamat mengikuti mid semester. Mudah-mudahan kalian sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.